Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya Filipus Christian, tempat tanggal lahir Manado 15 November tahun 1985, menyampaikan kepada saudara-saudara sebuah pengakuan kepada saudara-saudara bahwasanya saya memohon maaf sebelumnya. Saya memohon maaf kepada saudara-saudara yang sudah menonton semua video-video kesaksian saya, bahwa saya menyaksikan bahwa saya adalah seorang mu'alaf. Semua itu tidaklah benar, karena sebenarnya saya ini adalah bukan seorang mu'alaf. Sebenarnya saya seorang muslim yang sudah muslim sejak lahir, tetapi karena ingin menjadi top, menjadi terkenal, saya berpura-pura menjadi seorang mu'alaf agar supaya orang itu mau menonton video saya. Sebenarnya saya bukan seorang mu'alaf, tapi yang sebenarnya saya seorang muslim sejak lahir. Ayah saya seorang muslim, kakak, adik, seluruh keluarga saya semuanya adalah seorang muslim, dan saya terlahir sebagai seorang muslim. Sama sekali saya bukanlah mantan Kristen atau mantan Hindu atau Buddha, tetapi memang saya seorang muslim sejak lahir. Oleh sebab itu, saya memohon maaf apabila kesaksian saya yang mengaku-ngaku mu'alaf, padahal saya bukan mu'alaf, telah merugikan berbagai pihak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah contoh video settingan atau video untuk menghibur oten-oten yang kepanasan ketika melihat video-video saya. Itu contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Dalam kesempatan kali ini, sahabat dakwah mu'alaf yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengangkat tema Filipus mu'alaf settingan. Saya bukan mu'alaf ya. Dengan persembahan video saya yang tadi ya, pengakuan saya bahwa saya bukan mu'alaf. Ya, memang saat ini saya sudah bukan mu'alaf lagi, tetapi mantan mu'alaf alias seorang mukallaf atau seorang al-muhtadin. Mana mungkin saya mu'alaf, gelar mu'alaf atau predikat mu'alaf atau status mu'alaf itu menempel selamanya. Tidaklah. Sehari setelah syahadat, itu sudah bukan mu'alaf lagi itu. Apalagi dia sudah dari pondok pesantren. Masa iya saya masih dianggap mu'alaf terus kan? Masuk pesantren, masuk Islam pura-pura tetapi mempelajari Islam dari dalam lewat pondok pesantren, beberapa pondok pesantren, lalu akhirnya bersyahadat kembali setelah 3 tahun mencari kelemahan Islam namun tak ketemu, saya bersyahadat kembali. Lalu kemudian belajar Islam lagi, lalu masih tetap dipanggil mu'alaf juga, padahal saya sudah mengajar fikih dan apa namanya, akidah akhlak di Madrasah Putih Biru ya, di sekolah SMP SMA, sekolah SMP SMA setingkat SMP SMA ya Islam ya begitu ya kan, di beberapa madrasah begitu sudah sejak tahun 2000 berapa 2012 13 14 ya 2014 saya sudah mengajar, bahkan murid-murid saya sudah ada yang polisi, murid-murid saya sudah ada yang guru PNS ya, mungkin dokter ya, atau tenaga kesehatan atau apapun ya kan. Mana bisa saya masih disebut mu'alaf. Saya juga nggak setuju saya dipanggil mu'alaf, apalagi ya saya dianggap eh, apa ya namanya, seperti orang yang baru masuk Islam. Itu wah sangat tersinggung saya. Nah, video ini saya buat bukan tanpa alasan saudara ya. Tadi saya coba live ya, tetapi tidak bisa karena jaringan memang masih belum stabil. Video ini saya buat khusus untuk menanggapi ya berbagai eh, sangkahan ya atau tuduhan oten ya atau bani kufar setiap kali saya masuk ke komal-komal dakwah, komal-komal debat ya, untuk membendung upaya pemurtadan mereka. Saat saya tampil dengan berbagai manuver,
lalu mengaku sebagai mualaf, mantan kafir, mereka tidak setuju ketika saya membahas fikih, membahas Islam, katanya terlalu cerdas untuk disebut mualaf. Siapa yang cerdas? Saya nggak merasa cerdas juga, biasa aja kan. Masih banyak mualaf yang lebih cerdas dari saya. Ya iyalah, saya mantan santri ya kan, masuk pesantren, masa iya saya masih bodoh soal fikih, masih terlalu awam lah istilahnya. Memang saya nggak pintar juga banget ya, tapi masa iya saya terlalu awam tentang fikih, masa iya saya terlalu awam tentang apa itu ulumuddin, saya awam tentang kosos, saya awam tentang apa itu Fathul Bari, Fathul Muin, Fathul Qorib ya kan, Yakut Nafis, masa iya saya, atau Sulamu Taufik misalnya kan, masa iya saya nggak belajar itu kan. Saya terlalu awam sekali untuk memahami hal itu, padahal itu sudah jelas gampang untuk dipelajari. Ya, setiap kali saya naik, waduh, oten-oten, para debator-debator, polemikus, Polikarpus, oten. Ini nggak percaya, dan mereka bilang, nggak mungkin dia mualaf, dia Islam. Ya, saya settingan katanya. Dan di berbagai tempat mereka buat video ya, di YouTube, di TikTok, di Facebook, bahwa Filipus Christian adalah mualaf palsu. Jangankan mantan pendeta katanya, ya. Mantan Kristen pun saya nggak percaya dia katanya. Ya nggak masalah. Ini menambah benefit saya di akhiratnya nanti, di akhirat nanti, bahwa saya tidak dituntut bahwa saya pernah musyrik kepada Allah. Berkurang lagi orang yang bersaksi bahwa saya pernah musyrik bareng-bareng mereka gitu loh. Jadi ya lebih sedikit kemungkinan saya masuk neraka karena kemusyrikan saya di masa lalu kan begitu. Artinya saya saksinya berkurang gitu loh. Oke, sebelumnya eh, agar untuk untuk memperjelas, oke, saya tampilkan satu video dulu. Ini dia videonya. Aduh, ini mana videonya yang tadi ya? Ini nih. Ini nih videonya. Itu video settingan itu. Foto-foto yang saya tampilkan tadi itu di slide video itu settingan semua itu. Ayah saya bersyahadat 2022 lalu, itu juga settingan. Ponaan saya, kakak saya, paman saya, ada saudara keluarga saya, tante saya yang bersyahadat, semua itu settingan. Foto-foto tadi juga editan semua itu. Filipus Christian mualaf hanya settingan, tidak masalah. Alhamdulillah, berkurang lagi satu kesaksian, satu saksi, dua saksi, bertambah lagi saksi-saksi yang memperkuat saya tidak pernah musyrik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Oke, dan ini setiap kali saya naik di komal-komal debat atau di apa namanya? Di di TikTok misalnya, itu mereka tidak percaya katanya. Kalau kamu memang mualaf, mantan pendeta, coba tunjukkan surat mualafmu dari kementerian resmi, dari Kementerian Agama katanya kan. Jangan deh minta apa ya namanya, kita nggak minta surat pendetamu atau keterangan bahwa kamu pendeta. Mantan Kristen saja dari Kementerian Agama ya, surat mualaf maksudnya mereka. Ayo tunjukkan, baru kami percaya. Oke, untuk membuat mereka terhibur sedikit, ini dia videonya. Ya, selamat menyaksikan kelucuan video ini. Ini dia, Tara. Apa cerita apa sih, coba sih. Ya, silakan perbesar ya dan lihat sendiri itu. Oke, udahlah. Udahlah. Jadi jelas ya. Jelas pekerjaan saya, jelas agama saya, tanggal lahir saya, alamat saya, di mana saya bersyahadat, dan siapa yang menandatangani dari Kementerian Agama, oknum siapa yang dari pihak Kementerian Agama yang menandatangani surat mualaf saya atau akte mualaf saya.
Makanya saya perlu membuat video seperti ini ya. Seperti tadi, supaya ya silakan Anda potong lalu sebarkan begitu, bahwa saya ternyata bukan mualaf. Alhamdulillah gitu, saya bersyukur. Berarti saya nggak pernah musyrik dong di hadapan Allah, senang dong saya. Dan memang secara de facto saya pun memang tersinggung jika terus menerus dianggap mualaf begitu. Padahal saya sudah 14 tahun beragama Islam, 15 tahun lah. Sudah mau 15 tahun saya beragama Islam, masa iya masih dipanggil mualaf? Sudah mengajar, murid-murid saya bahkan sudah ada yang polisi, sudah ada yang PNS, guru dan sebagainya. Masa iya saya masih tetap dianggap mualaf? Aduh, terlalu rendah sekali ya mualaf itu ya. Bagi saya mualaf itu artinya orang yang baru menerima Islam. Lah saya sudah dari pondok pesantren, berapa pondok pesantren pula saya datangi. Hari ini pun saya semester 6 di Institut Agama Islam, salah satu perguruan tinggi Islam, yaitu Institut Agama Islam. Saya juga ambil pendidikan agama Islam. Semester 6, ntar lagi S1 pendidikan agama Islam. Tapi masih dianggap mualaf, kan nggak enak dong. Jadi saya kasihan terus ya kan. Dianggap terus begitu. Tapi nggak apa-apa lah, untuk menghibur Oten ya nggak apa-apa ya. Kita buatlah aja video hoax seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan diri kita di dalam iman Islam dan mati dalam keadaan lisan basah dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi video tadi itu settingan ya, tetapi kalau ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ingin memotongnya untuk disebarkan, monggo silakan, halal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di jannahnya Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya akhiri, dan sebelum saya akhiri juga dukung kami di dalam program pembangunan Mushola Bina Mu'alaf di video-video selanjutnya. Mari saudara menjadi pemain untuk pertandingan iman, upaya dakwah ini atau usaha dakwah ini. Tabarakallah fikum. Jazakallahu khairan katsiran. Saya akhiri dengan menutupnya dengan video yang akan menjadi pertimbangan Anda mendukung program kerja kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SAW, man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid lillahi ta'ala, dia bangunnya lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan buat dia rumah di surga. Ketika kita membangun sebuah masjid, walaupun hanya sekedar kita sumbang satu sak semen atau satu keramik, 1 meter keramik, kita hanya itu yang kita sumbangkan. Insya Allah bila engkau ikhlas lillahi ta'ala, Allah sudah bangunkan buat engkau rumah di sisinya. Walaupun bangunan masjid dia itu sebesar ya sarang burung darah tasik, sudah selesai.